Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita tiba lagi di hari ini, Minggu 22 Desember tahun 2024. Kita sedang ada dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dengan firman-Nya. Hari ini saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat ini satu ayat saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, baik, demikian bagian firman Tuhan yang kita bacakan di hari ini, khusus tanggal 22 Desember ini, untuk menambahkan kepada kita lagi pengenalan kita akan firman Kristus Yesus. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, bahkan di dalam minggu ini, kita akan masuk lagi dalam sebuah tema pemberitaan firman ini adalah saksi. Iya, jadi saksi adalah sebuah tema yang kita akan dengar di hari ini untuk kita mau mengerti isi Alkitab yang mengajarkan bagaimana apa itu menjadi saksi Kristus. Dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ini pokok kalimat premiks yang ada di dalam satu ayat ini yang ditegaskan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ini kita mau menyimak kata menjadi saksiku. Ya, pertama untuk kita mau melihat dulu kata menjadi. Kamu akan menjadi. Ya, kalau kata ini kita memperhatikan, ini adalah bentuk kata future middle indikatif. Di dalam struktur bahasa Yunani saya sampaikan dulu supaya kita mengerti makna kata ini. Jadi makna kata ini adalah bahwa ini akan menjadikan kamu yang percaya Kristus itu menjadi sebuah profesi. Saksi adalah sebuah profesi yang memang dalam bentuk profesi iman. Ya, jadi di sini tentunya tanpa seseorang bersekolah tentang bagaimana kehidupan iman, dia pun bisa menjadi seorang saksi. Dia tidak perlu katakanlah sekolah spesialisasi tentang saksi, tetapi karena dia percaya Yesus Kristus, maka secara keilahian Kristus memberikan rohnya kepada dia supaya dia bisa menjadi saksi. Nah ini saudara-saudara, jadi ini kita memperhatikan bagaimana karakteristik keilahian di dalam dan melalui Yesus Kristus secara khusus. Mari kita melihat selanjutnya daripada ayat ini. Saudara, di dalam menjadi saksi, kamu akan menjadi saksi. Ya, menjadi adalah sebuah proses dari sebelum kemudian menjadi. Jadi ini adalah sebuah apa? Sebuah karya keilahian untuk membuat seseorang yang dulunya dia tidak percaya kepada Kristus dan dia menjadi percaya dan kemudian dia bersaksi. Nah, dia bersaksi bahwa bagaimana Kristus Yesus mengubah hidupnya. Nah, ini profesi sebenarnya. Profesi ini sekalipun ini sebuah profesi yang tidak bisa disamakan dengan profesi dunia seperti dokter atau militer dan guru dan seterusnya. Tapi ini sebuah profesi, itu adalah pekerjaan yang digelutinya sehari-hari. Dia bersaksi terus, dia bersaksi, oh hidup saya telah diberkati oleh Tuhan. Itu bersaksi. Hidup saya telah diampuni dosa oleh Tuhan. Itu bersaksi. Hidup saya telah di mana Tuhan campur tangan mendengar setiap doa saya. Itu bersaksi. Jadi bersaksi merupakan poin yang juga penting di dalam iman Kristen, di dalam ibadah iman Kristen, di dalam pengetahuan iman Kristen. Jadi bersaksi itu ialah itu seperti sebuah fakta bahwa seseorang itu dia benar-benar mengalami. Lalu dia menceritakan kepada orang lain. Oh, apa isi ceritanya? Ya, saya ingin mau bersaksi. Contoh, ya, katakanlah dalam hidupnya, waktu dia katakanlah dia berumur 40 tahun. Setelah dia bergelut hidup 40 tahun, dia bilang dia penuh dengan kejahatan. Tak tahu
bahwa ketika Tuhan datang merubah hidupnya, dia kemudian berubah. Dan dia menjadi orang yang taat dan setia, dan terus berdoa dan mendengarkan firman. Inilah saksi, dia bersaksi. Jadi sudah merupakan sebuah profesi iman. Nah ini saudara-saudara, jadi menjadi seorang saksi itu adalah profesi iman. Nah kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi seorang yang mempunyai profesi menceritakan tentang aku. Nah itu maksudnya, menceritakan tentang pekerjaanku. Nah jadi tidak ada yang bisa melantik seseorang menjadi saksi. Hanya Kristus yang melantik. Dia yang memberikan rohnya kepada orang-orang percaya supaya mereka itu mempunyai kemampuan untuk bersaksi. Ya, kalau kita mau melihat, saya pernah mendengar ada beberapa orang dulunya dia tidak sekolah, dulunya dia di sekolah tidak bisa membaca, dulunya dia di sekolah orang yang paling tertinggal pengetahuannya. Tetapi setelah dia dirubah oleh Tuhan, dia menjadi orang yang cerdas, dia gampang berbicara, dia bisa mengajarkan orang lain untuk mengenal kebenaran. Saudara, ini pekerjaan profesi ini itu bukan pemberian manusia, tetapi pemberian Roh Kudus. Tuhan memberikan rohnya kepada orang tersebut supaya dia menjadi seseorang yang bisa memiliki profesi saksi, menjadi saksi. Ya, saudara. Jadi di sini untuk menjadi saksi Kristus, disinilah bukan peranan manusia. Sekali lagi, tiba-tiba ada orang tanpa kita mengenal latar belakangnya, bahkan latar belakangnya mungkin paling buruk, tahu-tahu dia bisa menceritakan kerajaan surga, dia bisa menceritakan bagaimana pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Itu pekerjaannya seorang saksi, saudara-saudara. Jadi di sini kita harus memperhatikan ini, karena ini bagian-bagian dari pekerjaan Tuhan, pekerjaan keilahian yang tidak bisa manusia dapatkan dari sekolah. Jadi dia hanya dengan anugerah Tuhan dia mendapatkan karunia itu. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan. Kalau kata ini dalam teks Yunani, kamu akan menjadi saksiku. Bahasa Yunaninya bilang begini, SST mo martures. Ya, SST itu kamu akan menjadi, ya, profesi ini. Jadi mo martures itu saksi-saksiku. Nah, jadi saudara kalau dilihat pekerjaan ini, maka pekerjaan saksi ini memang mempunyai hubungan dengan kekekalan. Mereka akan nanti diupahkan oleh Yesus di masa kekekalan. Nah, saudara, ini kita memperhatikan bagian apa yang disebut saksi. Lalu kalau kita memperhatikan, di sini ada unsur-unsur saksi, saudara-saudara. Unsur-unsur saksi itu terdiri dari satu, pemberian kesaksian. Ya, kalau kita memperhatikan, ada orang suka memberi kesaksian. Contoh, kalau dia melihat sebuah kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan, maka dialah yang memberi kesaksian. Nah, seperti contoh saya katakan tadi, ada seseorang latar belakang hidupnya tidak berpendidikan, bahkan ketika dia berbicara pun dia agak gagap, menyambungkan sebuah kalimat dengan kalimat berikutnya terpatah-patah. Tetapi ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi saksi Kristus, dia berbicara begitu lancar, bagaikan seorang yang berpendidikan tinggi. Ini apa saudara-saudara? Ini pemberian kesaksian. Dia memberi kesaksian bahwa dulu saya tidak bersekolah, dulu saya itu orangnya katakanlah mentalnya tidak bagus, suka gugupan di depan banyak orang. Tetapi dia bisa bersaksi tentang karya Tuhan. Mari kita melihat salah satu contoh pemberian kesaksian Yohanes Pembaptis pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 19. Kita memperhatikan Injil Yohanes ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19. Saya membacakan ayat ini di mana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 19.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya, jadi Yohanes ini dia memberi kesaksian tentang dirinya, siapakah dia, kepada orang-orang yang bertanya ketika dia datang sebagai seorang nabi. Dia berkata ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Ini orang bersaksi itu adalah orang yang tidak berdusta. Dia bersaksi sesungguhnya siapakah dia. Nah, inilah pekerjaan seorang saksi. Nah, kalau dikatakan, katanya aku bukan Mesias. Nah, itu berarti Yohanes Pembaptis ini mengaku dan bersaksi bahwa dia bukan Mesias. Inilah pekerjaan memberi kesaksian. Jadi di sini seorang yang tampil memberi kesaksian, dia tidak berbohong. Ya, dia berkata benar. Dia tidak berdusta, dia tidak mempermainkan identitas dirinya. Ya, ini penting saudara-saudara. Jadi inilah pekerjaan seorang saksi, selalu berbicara benar. Peristiwa-peristiwa yang dia alami, dia sungguh-sungguh merasakan pekerjaan Tuhan di situ. Nah, ini kita perhatikan. Hal-hal seperti ini yang memang kita sedang diperhadapkan belakangan ini dengan orang-orang yang sering tampil dan mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan merubah hidupnya, atau dia dulunya tidak pernah mau bersaksi tentang kebenaran, sekarang berubah menjadi orang yang mau bersaksi. Ya, ini muncul akhir-akhir ini, belakangan ini semakin banyak orang mau tampil. Itu berarti pekerjaan Tuhan sungguh mau menciptakan banyak saksi-saksi, profesi saksi. Akhirnya mereka lambat laun, ya saya dipanggil Tuhan mau menjadi saksi, artinya penginjil. Penginjil dia bersaksi tentang bagaimana kuasa Tuhan merubah hidupnya dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang dia tahu. Ini tampillah juga hamba-hamba Tuhan yang muda, yang mau mengajarkan kebenaran-kebenaran yang dia ketahui dari mana inspirasi Roh Kudus kepada dia. Ini tampil saudara. Dan sebagaimana Yohanes tampil, dia bersaksi. Nah, kemudian kita memperhatikan selanjutnya bagaimana Yesus bersaksi. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 31. Injil Yohanes pasal 3. Yesus pun bersaksi tentang dirinya. Kalau tadi Yohanes pasal 1 di mana Yohanes Pembaptis yang adalah nabi pada saat itu, dia bersaksi bahwa dia bukan Kristus, dia bukan Mesias. Kali ini Yohanes pasal 3 ayat 33, 31 hingga 36, di mana Yesus bersaksi bahwa dia datang dari surga. Yohanes 3 ayat 31 bunyinya demikian, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia, yaitu Yesus, memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Saudara, ini Yesus bersaksi tentang dirinya, bahwa dia telah melihat Allah, bahkan dia datang dari surga untuk dibuktikan atau diperlihatkan kepada manusia. Kemudian ayat 33 dikatakan, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap dia ada di atasnya. Saudara-saudara, perhatikan ini kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Kalau tadi Yohanes bersaksi bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi kali ini Yesus bersaksi tentang dirinya, bahwa dia datang dari Allah, dari surga, dan barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Karena apa? Memang kesaksian Yesus itu benar. Yesus bersaksi tentang dirinya, dan kesaksian itu benar datang dari Allah. Itulah sebabnya saudara, ini kita perlu perhatikan. Profesi saksi, Yesus memberi kesaksian tentang dirinya. Mungkin ada saudara-saudara bisa bersaksi tentang diri saudara, bisa. Saudara dari keluarga siapa, pekerjaan saudara apa, dulu saudara apa, bisa. Itu menyangkut kebenaran yang saudara alami, yang saudara temui dalam kehidupan saudara. Dulu saudara orang bodoh, tiba-tiba Tuhan merubah menjadi cerdas karena anugerah Tuhan. Bisa. Dan ini saudara, kesaksian ini bisa diterima oleh orang lain. Namun kita memperhatikan Yesus Kristus, ketika dia bersaksi bahwa dia datang dari surga, banyak orang tidak menerimanya. Dan Yesus berkata, barang siapa tidak menerima kesaksian Yesus, maka mereka ada di dalam penghukuman. Mereka ada dalam kematian yang kekal. Mereka tidak memiliki hidup. Nah, ini perhatikan saudara-saudara, bagaimana memberi kesaksian itu. Jadi Yesus sendiri memberi kesaksian tentang dirinya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak seorang pun bisa mengenal Yesus kalau Yesus tidak memperkenalkan dirinya. Kalau Yesus tidak memberi kesaksian tentang dirinya, tidak seorang pun tahu dari manakah Yesus itu datang. Yesus itu sesungguhnya manusia ataukah Allah ataukah bagaimana? Jadi kalau memang sesungguhnya kalau Yesus tidak bersaksi, maka semua orang tidak bisa mengerti siapa Yesus dengan sesungguhnya. Kalau Yohanes sudah bersaksi bahwa dia bukan Mesias, maka orang sudah mengenal bahwa dia bukan Mesias, sekalipun dia nabi, sekalipun dia membaptiskan orang yang mau bertobat, di mana dia mengajarkan tentang pertobatan. Bagaimana orang supaya berkenan kepada Tuhan, dia harus bertobat, mengaku dosa. Itu pekerjaannya Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi bahwa dia bukanlah Mesias. Nah, ini saudara-saudara. Jadi di sini pekerjaan profesi menjadi seorang saksi iman, ini adalah profesi iman. Jadi di sini kalau kita memperhatikan Yesus sudah menyaksikan bahwa dia datang dari surga dan dia memberikan hidup kekal kepada manusia, maka itu adalah benar. Itu kesaksian dari surga. Itulah sebabnya kalau seseorang atau setiap orang di muka bumi tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak bisa melihat hidup kekal. Mereka ada di dalam penghukuman selama-lamanya. Nah, ini saudara saksi. Jadi Yesus sudah bersaksi, maka janganlah menolak. Kalau Yesus sudah menceritakan dirinya siapa, maka perhatikan itu baik-baik. Terimalah apa yang dia nyatakan. Kalau dia datang dari surga dan dia memberi hidup kekal, terimalah itu. Karena itu kebenaran. Itu hal yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini saudara-saudara pekerjaan bersaksi ini yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau seseorang tidak bersaksi, maka semua itu tersimpan rahasia. Misalkan ada seseorang, dia seorang kaya, dia datang, tidak memperkenalkan dirinya siapa dia, namanya, datang dari mana, asalnya di mana. Orang tidak bisa mengerti dia itu siapa. Padahal dia orang kaya. Dia tidak memperkenalkan dirinya, namanya siapa, tinggalnya di mana, ya umurnya berapa. Maka orang tidak mengenal. Jadi perlu bersaksi. Setiap orang bisa bersaksi tentang dirinya, siapakah dia sebenarnya. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi pekerjaan saksi inilah pekerjaan kebenaran, sebuah profesi iman yang akan menjelaskan kepada orang lain bahwa siapakah orang yang memberi kesaksian. Nah, jadi kita perhatikan. Jadi di sini pekerjaan memberi kesaksian adalah sesuatu pekerjaan yang Tuhan tetapkan di dalam diri seseorang. Nah, baik kalau kita sudah memperhatikan bagaimana Yesus Kristus menyaksikan tentang dirinya. Lalu kita coba melihat dalam Injil, di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10. Di mana di situ kitab ini menceritakan bagaimana orang-orang bersaksi, orang-orang yang memberikan kesaksian
imannya di dunia ini dan hidupnya di akhir di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 10 bunyinya demikian. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka dilarang menyembah para malaikat. Mereka harus hanya menyembah Yesus. Mereka hanya bisa diizinkan untuk datang tersungkur, untuk memandang melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini para malaikat mengarahkan para penyembah-penyembah Yesus untuk menyembah Yesus saja, jangan menyembah malaikat. Dan ini saudara-saudara, bagaimana kesaksian bahwa Yesus patut disembah karena dia datang dari surga. Ya, Yesus telah bersaksi. Dan ini kesaksian-kesaksian terakhir para malaikat bahwa mereka bilang jangan sembah kami, tapi sembahlah Yesus. Nah ini saudara-saudara, kesaksian itu penting. Para malaikat punya kesaksian, Tuhan juga punya kesaksian bahwa apa yang dia nyatakan kepada manusia tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dihilangkan. Karena sesuatu kesaksian sudah itu terjadi. Contoh, kalau saya berkata saya pernah ke Jakarta, tapi saya tidak pernah pergi ke Jakarta. Saya itu berarti bukan bersaksi. Saya menciptakan sebuah kebohongan. Tetapi kalau saya pernah ke Jakarta, kalau saya bercerita tentang Jakarta, itu benar-benar kesaksian. Yesus dia menceritakan tentang surga, maka dia benar-benar datang dari surga. Itulah bentuk saudara-saudara kesaksian. Maka kesaksian itu untuk memberikan penjelasan, penegasan kepada orang lain, kepada manusia khususnya. Bahwa lihatlah, datanglah kepadaku, hai kamu orang-orang yang membutuhkan surga. Akulah yang memberikan keselamatan hidup kekal kepada kamu. Itulah kata Yesus. Itu kesaksian Yesus seperti begitu. Jadi, untuk hari-hari ini, kita harus lebih terbuka pikiran kita. Siapakah yang pernah bersaksi tentang dirinya? Coba, siapakah tokoh-tokoh di dunia ini yang pernah bersaksi bahwa dia bisa menyelamatkan manusia datang ke surga? Tidak ada seorang pun manusia dari zaman Adam sampai hari ini belum ada sama seperti Yesus. Yesus yang bersaksi tentang dirinya bahwa dia datang dari surga. Dia bersaksi dalam Injil Yohanes pasal 3 tadi, ayat 31 sampai 36, bahwa dia datang dari surga, dia lebih tinggi dari bumi. Ini saudara-saudara yang kekasih, kita perhatikan bahwa pekerjaan kesaksian itu untuk membuktikan, menegaskan sebuah status kebenaran. Di manakah kebenaran? Supaya yang palsu bisa dibedakan dengan yang asli. Perlu ada saksi. Tanpa saksi, semua orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, saksi merupakan sesuatu yang penentu. Dia profesi yang paling berharga. Seorang saksi ini, bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu kebenaran sesungguhnya benar kalau saksi ini ada. Itu sebabnya Yesus datang menyaksikan dirinya. Dia bersaksi tentang dirinya. Tidak perlu melalui orang lain, tidak perlu melalui nabi-nabi, tidak perlu melalui siapa-siapapun. Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya. Siapakah dia? Maka saudara-saudara, kesaksian Yesus, kitalah terima kesaksiannya. Yesus bilang, barang siapa menerima kesaksianku, dia beroleh hidup yang kekal. Perhatikan saudara-saudara, ini pekerjaan kesaksian. Maka kalau kita mau menerima Yesus, itu karena kita percaya kepada kesaksiannya, bukan kepada apa kata orang. Tidak, tetapi kita menerima kesaksiannya di dalam firman-Nya. Dia telah berkata-kata, dia telah berbicara sebagaimana apa yang ada di dalam dirinya. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, saya sampaikan firman Tuhan bagi kita, supaya kita mau melihat bahwa kesaksian itu sangat kita butuhkan untuk memegang sebuah kebenaran. Jadi kalau tidak ada orang sama seperti Yesus, maka untuk apa kita pergi kepada mereka yang tidak pernah bersaksi? Tidak pernah.
Kalau mereka tidak pernah bersaksi bahwa mereka akan memberikan hidup kepada manusia, untuk apa kita ke situ? Mereka tidak pernah bersaksi bahwa saya akan memberikan pengampunan dosa, untuk apa kita ke situ? Karena mereka sendiri tidak pernah bersaksi. Tapi perhatikan, baik-baik. Kalau Yesus sudah bersaksi, itu bersifat kekal. Dan siapa yang meninggalkan Yesus, berarti mereka meninggalkan kesaksiannya dan peranannya dalam memberikan keselamatan. Dan kemanakah hidupmu? Engkau akan hilang jauh dari surga. Engkau ada di dalam penghukuman karena memang meninggalkan kesaksian Yesus. Perhatikan, kesaksian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap semua manusia. Kita memperhatikan lagi kesaksian. Saksi itu apa? Artinya membuktikan. Membuktikan, marturion. Jadi kalau kita dikatakan dalam teks Yunani, saksi itu adalah, teksnya adalah martus. Sedangkan pembuktian adalah marturion. Maka di dalam seorang menjadi saksi, dia harus membuktikan. Ya, dia membuktikan apa yang dia lihat. Yesus melihat surga, dia datang dari surga, makanya dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itulah sebabnya ketika orang mati dia bangkitkan. Itu bukti. Ketika ada orang sakit dia sembuhkan. Ketika ada orang lapar dia memberi makan. Ketika ada bencana angin ribut dia meneduhkan angin gelombang yang begitu besar. Itu dia membuktikan di situ bahwa dia Tuhan dan dia yang membawa manusia ke surga. Perhatikan ini. Jadi kalau kita memperhatikan istilah-istilah ini, maka kita akan berpegang teguh. Karena itu sudah dibuktikan, sudah disaksikan. Jadi bukan palsu. Jadi percaya kepada Yesus bukanlah isapan jempol, bukan ajaran dongeng-dongeng. Percaya kepada Yesus itu adalah kebenaran, karena Yesus memberi kesaksian siapakah dirinya. Dia yang memberikan keselamatan, pengampunan dosa kepada manusia. Lalu kita memperhatikan bahwa apa yang selanjutnya daripada saksi ini, bahwa di dalam sebuah kesaksian, di situ ada penegasan bahwa Tuhan mau meminta dengan sangat bahwa semua orang di muka bumi percaya kepada Dia. Itu sebuah anjuran ketika Yesus bersaksi. Ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, maka Dia menganjurkan bahwa semua orang percaya kepada Dia kalau ingin masuk surga. Kalau engkau tidak mau percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebuah makna daripada sebuah kesaksian. Jadi apa gunanya Yesus bersaksi, saudara-saudara? Ialah untuk supaya semua orang masuk surga. Tidak ada tempat lain. Tidak ada manusia masuk ke surga melalui jalur-jalur lain. Tidak ada, saudara-saudara. Itulah sebabnya gunanya Yesus bersaksi. Supaya semua orang bisa tahu bahwa Yesus itulah jalan kebenaran. Bahwa Yesus benar-benar dapat memberikan keselamatan kepada manusia. Itu tujuannya bersaksi, saudara-saudara. Jadi penegasannya bahwa Yesus mau minta dengan sangat. Saudara-saudara, percayalah kepada Dia. Terimalah Dia, sembahlah Dia. Karena Dia yang memberikan keselamatan hidup kekal kepada manusia. Maka ini saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan ini dalam hari ini khususnya, kalau kita ada dalam kondisi saat ini, saudara-saudara, kita di Indonesia ini sedang merayakan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ya. Hari Ibu dirayakan, ditetapkan 22 Desember itu untuk memberikan sebuah motivasi untuk memperhatikan ibu khususnya. Kita melihat bahwa ada 3 unsur yang berhubungan dengan ibu. Ya, ibu, ya dia akan melahirkan generasi baru. Anak-anak perlu memperhatikan kesehatan mereka. Mereka membutuhkan perlindungan hak-hak hidup, hak-hak asasi
seorang ibu. Karena dari situ ada keberlanjutan. Generasi-generasi itu, anak-anak yang dilahirkan itu, mereka akan sehat dan memiliki kognitif atau daya pikir yang baik. Kemudian bagaimana peranan ibu mereka itu di tengah masyarakat, yaitu mendampingi anak-anak untuk memiliki mental yang baik. Kemudian bagaimana yang ketiga, bagaimana ibu-ibu terlibat di dalam pembangunan sebuah bangsa. Jadi di sini saudara-saudara, bahwa apa yang bangsa Indonesia rayakan hari Ibu itu bagian daripada kesaksian bagaimana membangun sebuah bangsa melalui keberadaan ibu-ibu yang sehat. Jadi bangsa itu semakin bisa bersaksi kepada bangsa lain bahwa mereka memiliki kemajuan. Jadi di sini dengan adanya kepedulian khususnya pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, bahwa membangun sebuah bangsa tidak hanya dari sisi-sisi fisik, tetapi harus lewat sisi kemanusiaan. Itulah ibu salah satunya tulang punggung daripada kemajuan. Jadi mari kita melihat bahwa kesaksian rohani, kesaksian kehidupan sebagai manusia di dunia ini, bahwa iman kita terhadap kehidupan yang kekal, di mana Yesus Kristus sudah kita percayai, maka di situ menjadi ketetapan selamanya. Dan kita membangun kehidupan yang lain dalam bentuk kesaksian. Kita melihat kehidupan, baik khususnya ibu, kita melihat mereka mempunyai peranan di dalam bangsa ini. Baik, kita melihat ini bahwa ibu di dalam kesehatannya, yang pertama ibu hamil adalah 1000 hari. Artinya mulai dia mengandung sampai dia melahirkan, sampai membesarkan anak, itu ada 1000 hari. Itu adalah hari-hari penting bagi ibu dan anak, agar generasi bangsa itu bisa lebih baik daripada hari kemarin. Maka kita perhatikan saudara-saudara, kalau ada ibu hamil, itulah yang harus diperhatikan gizinya. Maka hari-hari ini kita semakin membangun pandangan-pandangan kita bahwa kita hidup di dunia ini untuk membangun, bukan meruntuhkan. Maka kita melihat perlu orang-orang yang bersaksi, perlu orang-orang yang terjun bagaimana memperbaiki sesuatu yang belum baik. Makanya perlu bersaksi. Kita memberikan kesaksian tentang kekekalan, tapi kita juga bekerja sebagai seorang saksi yang memperbaharui kehidupan masyarakat. Baik, di dalam kesimpulan ini saya membawa kita kepada sebuah kehidupan yang dimana kita diberkati oleh Tuhan di tengah bangsa, supaya bangsa kita juga mengalami sebuah pembaruan-pembaruan yang besar di akan datang. Baik, demikian firman Tuhan bagi kita, supaya kita lebih baik masuk ke dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.